Aku selalu diperlakukan tidak baik oleh suamiku sendiri. Dia sering memukulku hanya karena masalah sepele. Suatu malam, dia tega membawaku dan menurunkanku di tengah jalan yang sepi ini. Aku sendirian. Hancur. Ketakutan. Tapi 30 menit kemudian, seorang pria turun. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak bisa mendengar. Dia hanya menatapku, lalu memberiku selembar kertas. Ikut denganku, jangan takut. Kupastikan suamimu akan menyesal seumur hidupnya. Aku mengikutinya, dan yang terjadi selanjutnya adalah awal dari kehancuran suamiku. Karena ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku memejamkan mata sejenak, hanya sejenak, berharap bisa menghilang dari dunia ini. Tapi suara pecahan keramik yang dilempar Revan ke dinding membuyarkanku. Itu adalah cangkir kopi ketiga pagi ini. Semuanya pecah karena alasan yang sama. Kopinya kurang panas, kopinya terlalu manis, dan yang terakhir, aku tidak sengaja menyenggolnya hingga sedikit tumpah di meja. Masalah sepele, selalu masalah sepele, yang berakhir dengan amukan badai. Dasar tidak becus. Kerjamu apa di rumah ini? Membuat kopi saja tidak bisa, teriak Revan. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Aku, Ivana, hanya bisa menunduk. Hijabku yang seharusnya rapi, kini sedikit miring karena aku terburu-buru menghindar dari lemparan cangkirnya. Maaf, Mas. Aku buatkan lagi yang baru, kataku lirih, tanganku gemetaran saat mencoba memunguti beling. Tidak perlu, bentaknya. Lihat kekacauan yang kamu buat. Selalu begini, kamu ini beban hidupku, tahu tidak? Belum sempat aku menjawab, tangannya yang kasar sudah mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menancap, meninggalkan rasa perih. Mas, sakit. Sakit? Hati aku lebih sakit punya istri tidak berguna sepertimu. Dia menarikku dengan kasar, menyeretku dari dapur, melewati ruang tamu, menuju pintu depan. Aku mencoba menahan, tapi tenagaku tidak ada apa-apanya dibanding kemarahannya. Aku bahkan tidak sempat memakai sandalku. Gamis rumah yang kukenakan adalah satu-satunya yang melekat di badanku, selain hijab yang kini terasa mencekik leher. Dia mendorongku masuk ke mobil. Mesin mobil meraung marah, seolah mewakili kemarahan pemiliknya. Aku hanya bisa menangis diam-diam di kursi penumpang, memandangi lampu-lampu kota yang mulai kami tinggalkan. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan yang pertama kali dia marah, bukan yang pertama kali dia memukulku di rumah. Tapi ini pertama kalinya dia membawaku pergi dalam keadaan semarah ini. Mas Revan, kita mau kemana? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Dia menoleh, tatapannya sedingin es. Diam kamu. Atau aku turunkan di jalan tol sekarang. Aku langsung terdiam. Ancaman itu nyata. Revan tidak pernah main-main jika sudah marah. Mobil terus melaju, meninggalkan jalanan ramai, masuk ke jalanan yang lebih kecil, lalu lebih kecil lagi, hingga akhirnya aku tidak mengenali tempat ini sama sekali. Kiri dan kanan hanya pohon-pohon besar dan kegelapan. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Hanya kegelapan pekat yang menakutkan. Tiba-tiba, dia menginjak rem mendadak. Tubuhku terlempar ke depan, untung tertahan sabuk pengaman. Dia melepas sabuk pengamanku dengan kasar, lalu membuka pintu di sisiku. Turun, perintahnya. Aku membeku. Mas, ini di mana? Jangan bercanda, Mas. Aku bilang turun. Dia menarik lenganku lagi, menyeretku keluar dari mobil. Aku jatuh tersungkur di atas aspal yang dingin dan kasar. Lututku pasti lecet. Aku mendongak, menatapnya dengan putus asa. Mas, jangan tinggalin aku di sini. Aku takut. Aku minta maaf. Revan menatapku dengan jijik. Dia seolah melihat kotoran di jalan. Ini hukuman buat kamu. Biar kamu tahu rasa. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku butuh kamu? Kamu itu tidak ada harganya. Dia lalu berteriak dengan suara yang menggema di malam yang sepi itu, tidur kamu di sini jadi gelandangan. Wanita tidak tahu diri. Dia meludah ke arahku, meski tidak kena. Hinaan itu lebih menyakitkan dari tamparan manapun. Mas, jangan. Aku memohon, mencoba meraih kakinya. Tapi dia menendang tanganku. Pergi sana. Nikmati malammu, pelacur. Dia masuk ke mobil. Pintu dibanting keras. Dan dalam sekejap,
Mobil itu melesat pergi, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Lampu belakang mobilnya adalah cahaya terakhir yang kulihat, sebelum kegelapan menelanku sepenuhnya. Aku terduduk di aspal yang dingin. Tangisku pecah. Bukan tangis sedih, tapi tangis ketakutan. Aku sendirian. Di tengah jalan sepi antah berantah. Hanya ada suara jangkrik dan desau angin yang menakutkan. Aku memeluk lututku erat-erat. Hijabku kini basah oleh air mata. Ya Tuhan, apa salahku? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 5 menit terasa seperti 1 jam. Aku takut ada binatang buas. Aku takut ada orang jahat. Bagaimana jika Revan tidak kembali? Bagaimana jika aku mati di sini? Pikiran-pikiran buruk itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba berdiri. Kakiku gemetar. Aku berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan, berharap menemukan satu saja rumah atau warung. Tapi tidak ada. Hanya kegelapan. 30 menit telah berlalu. 30 menit dalam neraka dunia. Aku sudah pasrah. Aku duduk bersandar di sebuah pohon besar di tepi jalan, memejamkan mata, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Saat itulah, aku melihatnya. Sepasang cahaya lampu mobil dari kejauhan. Jantungku berdebar lagi. Apakah itu Revan? Apakah dia kembali untuk menjemputku? Ataukah dia kembali untuk menyiksaku lagi? Aku segera bersembunyi di balik pohon. Aku terlalu takut untuk berharap. Lampu itu semakin dekat. Ini bukan mobil Revan. Mobil Revan adalah mobil biasa. Yang ini terlihat sangat mewah, bahkan dari siluetnya. Mobil itu berjalan pelan, seolah sedang mencari sesuatu. Jantungku semakin kencang. Apakah ini orang jahat yang sedang mencari mangsa? Mobil itu berhenti. Tepat di depanku, di seberang jalan. Mesinnya begitu halus, nyaris tak terdengar. Lampunya menyorot lurus ke depan, tapi cahaya temaram di dalamnya membuatku bisa melihat sedikit. Aku menahan napas. Jantungku serasa mau copot. Aku berdoa sekuat tenaga agar pengemudinya tidak melihatku. Lalu, pintu mobil itu terbuka. Aku mematung di balik pohon. Seluruh tubuhku kaku karena takut. Pintu mobil itu terbuka pelan, tanpa suara berderit. Cahaya dari dalam mobil menerangi sesosok bayangan yang keluar. Seorang pria. Dia tinggi, dan dari potongannya, dia berpakaian sangat rapi. Kemeja gelap, celana bahan. Sangat tidak cocok dengan suasana jalanan sepi ini. Dia tidak terlihat seperti Revan. Dia tidak terlihat seperti perampok. Tapi di saat seperti ini, semua orang adalah ancaman. Pria itu berdiri diam sejenak di samping mobilnya, memandang ke kegelapan. Seolah dia tahu aku ada di suatu tempat. Dia melihat ke kiri, ke kanan. Lalu, matanya terpaku pada titik persembunyianku. Aku menahan napasku. Apakah dia melihatku? Dia mulai berjalan menyeberang jalan. Pelan, tapi langkahnya mantap. Dia tidak terburu-buru. Dia berjalan lurus ke arah pohon tempatku bersembunyi. Aku panik. Haruskah aku lari? Tapi lari kemana? Ke dalam hutan yang lebih gelap? Aku terlalu takut untuk bergerak. Aku hanya bisa memejamkan mata, pasrah. Tubuhku gemetar hebat. Air mataku kembali mengalir. Ya Tuhan, tolong aku. Bisikku dalam hati. Langkah kaki itu berhenti. Tepat di depanku. Aku membuka mataku perlahan. Pria itu berdiri hanya 2 meter dariku. Wajahnya tidak terlihat jelas, karena dia membelakangi cahaya mobilnya sendiri. Dia hanya siluet tinggi yang mengintimidasi. Siapa kamu? Tanyaku gemetar. Tolong, jangan sakiti saya. Saya tidak punya apa-apa. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya diam, menatapku. Tatapannya aneh. Aku tidak bisa mengartikannya. Bukan tatapan nafsu seperti yang kukhawatirkan. Bukan juga tatapan marah. Itu tatapan kasihan? Atau mungkin aku tidak tahu. Itu tatapan yang dalam. Tolong, Tuan. Aku mencoba lagi. Suami saya baru saja menurunkan saya. Dia akan kembali. Sebaiknya Tuan pergi. Aku berbohong, berharap ancaman itu akan membuatnya pergi. Pria itu sedikit memiringkan kepalanya. Lalu dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke telinganya, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Aku tertegun. Dia menunjuk ke mulutnya, dan sekali lagi, menggelengkan kepalanya. Mataku membulat. Aku mengerti. Pria ini, dia tidak bisa mendengar. Dan dia tidak bisa bicara. Dia bisu dan tuli. Rasa takutku sedikit berkurang, berganti menjadi rasa bingung yang luar biasa. Siapa dia?
Bagaimana dia bisa ada di sini? Dia melihatku masih gemetar. Dia perlahan merogoh saku celananya. Aku sempat takut dia akan mengeluarkan senjata, tapi dia mengeluarkan sebuah ponsel yang sangat tipis dan modern. Dia mengetik sesuatu di layarnya, lalu membalikkan layar itu ke arahku. Layar itu menyala terang, dan aku harus menyipitkan mata untuk membaca tulisannya. Namaku Arga. Aku membaca nama itu. Arga. Nama yang asing. Aku mendongak menatapnya. Kenapa dia memberitahuku namanya? Arga memasukkan kembali ponselnya. Lalu dia merogoh saku jasnya. Kali ini dia mengeluarkan dompet kulit yang tebal dan sebuah pulpen mahal. Dari dompet itu, dia tidak mengambil uang. Dia mengambil secari kertas kecil, sepertinya kartu nama, tapi dia membaliknya ke bagian putih yang kosong. Dia berjongkok sedikit agar sejajar denganku, menyandarkan kertas itu di dompetnya yang tebal, dan mulai menulis. Gerakan tangannya cepat dan rapi. Setelah beberapa detik, dia selesai. Dia mengulurkan kertas itu padaku. Tanganku masih gemetar hebat saat menerimanya. Aku harus memegang kertas itu dengan kedua tangan, agar bisa membacanya di bawah cahaya temaram dari mobilnya. Tulisan tangannya sangat rapi, kuat, dan jelas. Ikut denganku, jangan takut. Kupastikan suamimu akan menyesal seumur hidupnya. Aku membaca kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Kupastikan suamimu akan menyesal seumur hidupnya. Kalimat itu menggetarkan sesuatu di dalam diriku. Bukan hanya rasa takut, tapi ada percikan lain. Percikan yang sudah lama mati. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu aku punya suami? Bagaimana dia tahu apa yang baru saja suamiku lakukan padaku? Bagaimana dia bisa berjanji seperti itu? Aku mendongak menatapnya. Mata kami bertemu dalam kegelapan. Tatapannya masih sama, dalam dan tak terbaca, tapi ada kesungguhan di sana. Dia tidak terlihat seperti orang gila. Dia terlihat serius. Kamu siapa? Bisikku, lupa sejenak bahwa dia tidak bisa mendengarku. Dia seolah mengerti pertanyaanku. Dia hanya menunjuk ke kertas di tanganku, lalu menunjuk ke mobilnya yang mewah. Dia memberi isyarat, ayo. Aku terdiam. Otakku berputar kencang. Aku punya 2 pilihan. Pertama, tetap di sini. Sendirian, kedinginan, ketakutan, menunggu Revan yang mungkin tidak akan pernah kembali, atau menunggu bahaya lain yang pasti akan datang di jalan sepi ini. Kedua, ikut dengan pria bisu tuli misterius ini. Pria bernama Arga, yang entah bagaimana tahu tentang suamiku, dan menjanjikan sesuatu yang sangat kuinginkan, penyesalan Revan. Ini gila. Aku tidak mengenalnya. Dia bisa saja lebih berbahaya dari Revan. Tapi saat aku menatap matanya lagi, aku tidak merasakan ancaman. Aku merasakan perlindungan. Dan di titik terendah dalam hidupku ini, dibuang seperti sampah oleh suamiku sendiri, aku merasa tidak punya pilihan lain lagi. Aku lebih takut pada Revan daripada pada pria asing ini. Perlahan, sangat perlahan, aku menganggukkan kepalaku. Satu anggukan kecil. Wajah Arga tidak berubah, tapi dia mengangguk balik, seolah sudah menduga keputusanku. Dia berdiri, lalu mengulurkan tangannya padaku. Bukan untuk menarikku, tapi untuk membantuku berdiri. Aku ragu sejenak, lalu kuletakkan tanganku yang kotor dan gemetar di atas tangannya yang bersih dan hangat. Dia membantuku berdiri dengan kuat. Dia melepaskan tanganku, lalu berjalan ke mobilnya. Dia tidak membukakan pintu untukku, tapi dia menungguku di samping pintu penumpang depan, membiarkanku membukanya sendiri. Seolah memberiku pilihan terakhir untuk mundur. Aku menelan ludah. Kulihat kegelapan pekat di belakangku, lalu kulihat pintu mobil yang terbuka di depanku. Bismillah, bisikku. Aku masuk ke dalam mobil. Interiornya sangat mewah, berbau kulit mahal dan parfum yang samar. Sangat kontras dengan keadaanku yang kotor dan menyedihkan. Arga masuk ke kursi pengemudi. Dia menyalakan mesin yang nyaris tak bersuara itu. Sebelum menjalankan mobil, dia menoleh padaku. Dia mengambil tablet kecil dari dashboard, mengetik sesuatu dengan cepat, lalu memberikannya padaku. Pasang sabuk pengamanmu. Kamu aman bersamaku, Ivana. Aku membeku. Dia tahu namaku. Dia tahu namaku. Aku menatapnya dengan syok. Tapi dia sudah membalikkan badan, memutar mobil, dan melaju, membawaku pergi dari jalanan sepi itu, menuju takdir yang sama sekali tidak kuketahui. Perjalanan di dalam mobil mewah itu adalah penyiksaan dalam bentuk lain. Bukan siksaan fisik seperti yang Revan berikan, tapi siksaan mental. Keheningan di dalam kabin begitu tebal, nyaris tidak terdengar suara mesin.
Mobil ini meluncur di jalanan seperti hantu. Di sampingku, Arga mengemudi dengan satu tangan di setir, sesekali matanya melirik spion, lalu melirikku. Tatapannya tenang, tapi fokus. Dia tidak terlihat seperti penculik. Dia lebih terlihat seperti seorang pengawal yang sedang menjalankan misi. Tapi pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dia tahu namaku. Bagaimana dia tahu namaku? Bagaimana dia bisa ada di jalan sepi itu, tepat di saat aku dibuang? Kebetulan macam apa ini? Dan janji di kertas itu, kupastikan suamimu akan menyesal. Itu bukan janji orang sembarangan. Aku memeluk diriku sendiri, masih gemetar. Aku kotor, gamisku penuh debu jalanan, dan aku yakin wajahku sembab dan mengerikan. Aku menunduk, malu dengan keadaanku, duduk di atas kursi kulit yang mungkin harganya lebih mahal dari semua pakaianku. Setengah jam kami lalui dalam keheningan total itu. Aku sudah pasrah. Jika dia orang jahat, setidaknya dia orang jahat yang rapi dan mobilnya nyaman. Apapun lebih baik daripada mati kedinginan di jalanan. Mobil akhirnya melambat. Kami tidak masuk ke perumahan. Kami masuk ke pusat kota, tapi ke area yang tidak kukenali. Area yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, berkilauan oleh lampu. Mobil Arga berbelok mulus ke basement sebuah gedung yang terlihat sangat eksklusif. Seorang satpam berseragam rapi langsung membukakan portal, memberi hormat pada mobil kami, seolah sudah mengenali Arga. Arga memarkir mobil di slot parkir pribadi. Dia mematikan mesin, lalu menoleh padaku. Dia kembali mengambil tabletnya, mengetik beberapa detik, lalu menunjukkannya padaku. Kita di tempat amanku. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini, termasuk Revan. Aku menelan ludah. Rasa aman. Kata yang sudah lama hilang dari kamusku. Kami naik lift pribadi. Arga menempelkan ibu jarinya di sensor sidik jari, lalu menekan tombol paling atas. Lantai 50. Pintu lift terbuka, dan aku terkesiap. Lift itu tidak terbuka di koridor. Lift itu terbuka langsung di dalam sebuah ruangan. Sebuah penthouse. Aku melangkah keluar dengan ragu. Kakiku yang telanjang terasa dingin di lantai marmer yang berkilauan. Ruangan itu sangat besar, dengan jendela-jendela setinggi langit-langit yang menunjukkan pemandangan kota 360 derajat. Lampu-lampu kota di bawah sana terlihat seperti permata yang tersebar. Ini bukan rumah. Ini istana di atas langit. Duduk. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku terlonjak kaget, berbalik panik. Tapi tidak ada siapa-siapa selain Arga. Arga menunjuk ke tablet di tangannya. Dia baru saja mengetik kata, duduk, dan menekan tombol text-to-speech. Suara robot, datar, dan maskulin itu terdengar sangat aneh di ruangan yang sunyi. Aku mengangguk kaku, lalu duduk di tepi sofa beludru yang sangat besar. Aku merasa sangat kotor, sangat tidak pantas berada di sini. Arga menatapku sejenak. Wajahnya masih datar, tapi matanya terlihat lelah. Dia berjalan ke salah satu dinding, menekan sesuatu, dan sebuah panel terbuka, menampakkan dapur super modern. Dia mengambil sebotol air mineral, membukanya, lalu meletakkannya di meja di depanku. Dia kembali mengetik di tabletnya. Minum. Lalu mandi. Aku siapkan pakaian ganti. Suara robot itu berkata lagi. Arga lalu menunjuk ke sebuah pintu besar di sisi lain ruangan. Kamar mandi di dalam kamar itu. Di lemari sudah ada pakaian. Aku menatapnya. Pakaian, bisikku. Dia mengangguk. Dia sepertinya bisa membaca gerak bibirku. Dia mengetik lagi. Aku tahu ukuranmu. Dan ada beberapa hijab bersih. Kamu akan merasa lebih baik setelah mandi. Rasa bingungku semakin menjadi-jadi. Dia tahu namaku. Dia tahu ukuranku. Dia menyiapkan hijab. Siapa sebenarnya pria ini? Dia seolah memberiku waktu. Dia pergi ke dapur, membuat teh untuk dirinya sendiri, membelakangiku. Memberiku privasi untuk memproses semua ini. Aku mengambil botol air itu. Tanganku gemetar hebat sampai airnya tumpah sedikit. Aku minum seperti orang kehausan. Rasa dingin air itu menyadarkanku. Ini nyata. Aku memberanikan diri. Aku berjalan ke kamar yang ditunjuknya. Kamar itu lebih besar dari seluruh apartemen kontrakan yang kutinggali bersama Revan. Ada tempat tidur ukuran king. Dan benar saja, di atas tempat tidur itu sudah disiapkan satu set pakaian. Gamis rumahan yang bersih, pakaian dalam baru yang masih ada labelnya, dan sebuah hijab pashmina berwarna krem. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan tangis ketakutan. Ini tangis haru. Tangis karena diperlakukan seperti manusia. Aku mandi. Air hangat itu rasanya seperti melunturkan semua siksaan Revan.
Aku menggosok kulitku sampai merah, mencoba menghilangkan semua jejak tangannya, semua hinaannya. 1 jam kemudian, aku keluar dari kamar. Aku memakai pakaian bersih itu. Aku merasa seperti orang baru. Arga masih di sana, duduk di sofa, memandang keluar jendela. Tabletnya ada di sampingnya. Dia menoleh saat aku mendekat. Dia tersenyum. Sangat tipis, nyaris tak terlihat, tapi itu sebuah senyuman. Dia menunjuk sofa di seberangnya. Aku duduk. Keheningan menyelimuti kami lagi. Sekarang setelah aku bersih dan aman, pertanyaan-pertanyaan itu kembali dengan kekuatan penuh. Aku memberanikan diri. Aku menunjuk diriku, lalu membuat gerakan, bertanya. Arga mengangguk. Dia mengambil tabletnya. Aku menunggu suara robot itu. Tapi kali ini, dia hanya mengetik dan menyerahkan tablet itu padaku. Kamu pasti bingung. Aku akan jelaskan. Tapi aku harus menunjukkan sesuatu dulu padamu. Dia bangkit, berjalan ke sebuah rak buku besar. Dia tidak mengambil buku. Dia mengambil sebuah bingkai foto yang tersembunyi di baliknya. Bingkai foto kayu yang terlihat sudah tua. Dia kembali duduk, meletakkan bingkai foto itu di meja di antara kami. Jantungku berdebar. Aku melihat foto itu. Foto keluarga. Foto yang sudah pudar. Di foto itu, ada aku. Versi diriku yang jauh lebih muda. Mungkin umur 7 atau 8 tahun. Aku sedang tertawa, memakai pita di rambutku. Di sampingku, ada ayahku, Gagah. Dan di samping ayah, ada ibuku. Ya Tuhan, ibuku. Aku sudah lama tidak melihat foto ibuku. Air mataku menggenang lagi. Lalu, mataku beralih ke sosok keempat. Di samping ibuku, berdiri seorang remaja laki-laki. Kurus, memakai kacamata, dan tersenyum lebar. Dia merangkul bahu ibuku dengan akrab. Aku menatap remaja laki-laki itu. Wajahnya terasa familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Siapa ini? Aku menatap Arga, bibirku bergerak tanpa suara. Arga menatap foto itu. Lalu dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk remaja laki-laki di foto itu. Lalu, dia menunjuk dirinya sendiri. Aku membeku. Aku melihat foto itu lagi. Remaja kurus berkacamata. Lalu aku melihat Arga. Pria tinggi, tegap, dengan rahang tegas dan mata yang tajam. Mereka terlihat berbeda, tapi matanya? Ya, matanya sama. Tidak mungkin. Bisikku. Arga mengambil tabletnya. Jari-jarinya mengetik dengan cepat. Kali ini, tidak ada suara robot. Dia ingin aku membacanya sendiri. Dia menyerahkan tablet itu padaku. Di layar tertulis. Foto itu diambil di ulang tahun ibumu. Aku Arga. Kakak sepupumu. Putra dari Tante Wina. Adik kandung dari ibumu. Duniaku serasa berhenti berputar. Tante Wina. Ibuku bilang mereka semua meninggal. Kecelakaan mobil. Aku mengetik balasan di tablet itu dengan tangan gemetar. Arga mengambil tablet itu. Wajahnya mengeras. Matanya berkilat marah. Dia mengetik lagi. Mereka berbohong padamu, Ivana. Atau ibumu juga dibohongi. Ibuku, Tante Wina, memang meninggal dalam kecelakaan itu. Ayahku juga. Tapi aku. Dia berhenti mengetik sejenak, lalu melanjutkan. Aku selamat. Kalimat terakhir itu menggantung di udara. Aku selamat. Napasku tercekat di tenggorokan. Tapi bisu tuli. Aku mencoba mengetik di tablet yang masih di tanganku. Tanganku sangat gemetar sampai aku salah ketik berkali-kali. Arga melihat kesulitanku. Dia mengambil tablet itu dengan lembut dari tanganku. Dia seolah sudah tahu apa yang ingin kutanyakan. Dia mengetik lagi. Wajahnya datar, seolah menceritakan cuaca, tapi aku bisa melihat otot di rahangnya mengeras. Kecelakaan itu merenggut semuanya dariku, Ivana. Orang tuaku. Dan ya, pendengaranku. Pita suaraku juga rusak parah akibat benturan. Aku bukan terlahir seperti ini. Aku dibuat seperti ini. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Kengerian menjalari tulang punggungku. Jadi, Tante Winaku, adik satu-satunya ibuku, benar-benar sudah tiada. Dan ini, Arga, sepupuku yang hilang. Sepupu yang bahkan tidak kuingat aku miliki. Ibuku. Aku mengetik lagi, ibuku bilang semua keluarga dari pihaknya sudah tidak ada. Dia yatim piatu sejak muda. Dia tidak pernah cerita punya adik. Wajah Arga melembut sedikit. Ada kesedihan mendalam di matanya. Dia mengetik. Itu cerita yang rumit. Ibumu dan Tante Wina,
Mereka terpisah dari keluarga besar saat masih muda. Hubungan mereka dengan kakek kita tidak baik. Tapi sebelum meninggal, kakek berubah. Kakek? Aku bahkan tidak tahu aku punya kakek dari pihak ibu. Kakek kita, Arga melanjutkan di tablet, adalah orang yang sangat, sangat kaya. Seorang konglomerat. Aku tertegun. Konglomerat? Ibuku hidup sangat sederhana. Kami tidak pernah punya uang. Setelah ayah meninggal, ibu bekerja keras banting tulang hanya untuk menyekolahkanku. Aku tidak mengerti. Aku mengetik. Jika kakek kaya, kenapa ibu hidup susah? Karena kakek keras kepala. Dan ibumu juga, ketik Arga. Tapi seperti yang kubilang, dia berubah sebelum meninggal. Dia merasa bersalah. Dia mencari kedua putrinya. Dia menemukan Tante Wina, ibuku. Tapi dia tidak pernah berhasil menemukan ibumu, sampai terlambat. Arga menarik napas dalam, lalu mengetik paragraf terpanjang sejauh ini. Saat kakek meninggal, dia meninggalkan surat wasiat. Dia membagi hartanya. Sebagian kecil untuk ibuku, Tante Wina. Tapi bagian terbesar, bagian utamanya, dia berikan untuk cucu satu-satunya dari putri sulungnya. Dia berikan untukmu, Ivana. Aku berhenti bernapas. Aku? Warisan? Dari kakek yang bahkan tidak kukenal? Ini tidak masuk akal. Ini seperti cerita sinetron. Tidak mungkin. Aku mengetik. Aku tidak pernah menerima apa-apa. Aku, Revan, kami hidup dari gajinya. Kami bahkan sering kekurangan. Mata Arga menjadi gelap saat aku menyebut nama Revan. Itu, dia mengetik dengan penekanan di setiap huruf, adalah inti masalahnya. Dia meletakkan tablet itu, beralih ke laptop yang ada di meja kerja di sudut ruangan. Dia membukanya, mengetik password, dan membuka sebuah file. Dia memutar laptop itu ke arahku. Itu adalah dokumen legal. Penuh dengan bahasa hukum yang tidak kumengerti. Tapi Arga menunjuk satu paragraf. Aku membacanya. Paragraf itu pada intinya menyatakan bahwa seluruh aset warisan atas namaku, Ivana, akan diserahkan padaku. Dia menunjuk baris berikutnya. Saat mencapai usia 25 tahun. Aku mengangguk. Masuk akal. Lalu Arga menggeser jarinya ke kalimat, atau, jika yang bersangkutan telah menikah. Perutku melilit. Rasanya seperti ada tangan es yang meremas isi perutku. Aku menikah dengan Revan 3 minggu setelah ulang tahunku yang ke-20. Dia tahu, aku mendongak menatap Arga. Suaraku keluar sebagai bisikan serak. Arga tidak perlu mendengar. Dia melihat kehancuran di wajahku. Dia mengangguk pelan. Bagaimana? Aku mengetik di tablet Arga yang tergeletak di meja. Bagaimana dia bisa tahu? Aku saja tidak tahu. Aku belum tahu pasti, Arga mengetik. Tapi Revan, atau keluarganya, pasti punya koneksi. Mereka pasti tahu siapa dirimu. Mereka tahu tentang warisan itu. Revan tidak menikahimu karena cinta, Ivana. Dia menikahimu untuk menguasai hartamu. Kebohongan. Seluruh pernikahanku. Semua kata-kata manis Revan di awal. Semua janji-janjinya. Semuanya bohong. Aku teringat saat Revan tiba-tiba melamarku. Aku, gadis yatim piatu yang bekerja sebagai pelayan kafe. Dia, pelanggan yang tampan, sopan, yang katanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Semuanya terasa terlalu indah untuk jadi kenyataan. Dan ternyata, memang tidak nyata. Tapi, uangnya. Aku mengetik lagi. Kami tidak kaya. Revan selalu bilang uangnya pas-pasan. Dia sering marah kalau aku minta uang belanja lebih. Tentu saja, Arga mengetik. Disinilah aku masuk. Dia menunjuk baris lain di dokumen wasiat itu. Jika ahli waris, Ivana, menikah sebelum usia 25 tahun, maka seluruh aset akan dikelola dan diawasi oleh wali yang ditunjuk, sampai ahli waris dianggap cukup dewasa untuk mengelolanya sendiri. Jantungku berdebar keras. Aku mencari nama wali itu. Nama itu ada di sana. Tercetak jelas. Wali, Arga. Putra dari Wina. Aku menatap Arga. Mulutku terbuka. Kamu walinya. Arga mengangguk. Revan menikahimu untuk mendapatkan akses instan ke uang itu. Tapi dia membentur tembok. Arga mengetik dengan cepat, ada kemarahan dalam gerakannya. Dia membentur aku. Saat dia membawa dokumen pernikahanmu ke bank dan pengacara, mereka bilang, tidak bisa. Semua aset dibekukan dan diawasi oleh Tuan Arga. Revan pasti syok, lanjut Arga. Dia pikir aku sudah mati. Aku teringat semua kemarahan Revan.
Semua ledakannya karena masalah sepele. Semua pukulan yang kuterima. Itu semua bukan karena kopi yang tumpah. Itu karena frustrasinya. Frustrasi karena tidak bisa menyentuh uang yang dia pikir akan mudah didapatkannya. Aku adalah sangkar emas, tapi kuncinya ada di tangan orang lain. Dan dia melampiaskan semua itu padaku. Jadi selama ini, aku mengetik, dia menyiksaku, karena uang yang tidak bisa dia dapatkan. Ya, Arga mengetik. Dia terjebak denganmu. Dia tidak bisa menceraikanmu, karena itu akan menimbulkan kecurigaan. Tapi dia juga tidak bisa mendapatkan uangnya. Jadi dia membuat hidupmu seperti neraka. Dia pikir, mungkin, jika kamu cukup menderita, kamu akan datang padaku wali misterius itu, dan memohon agar uangnya dicairkan untuk suamimu. Atau mungkin dia berharap aku mati. Lagi. Aku memejamkan mata. Kebenaran ini terlalu menyakitkan. Pernikahanku. Hidupku. Semuanya dibangun di atas kebohongan besar demi uang. Dan pria yang kusangka mencintaiku, adalah monster yang sama yang mungkin. Aku membuka mata. Sebuah pikiran mengerikan baru saja terlintas. Aku menatap Arga. Kecelakaan itu, aku mengetik pelan. Kecelakaan yang menewaskan Tante Wina, dan membuatmu seperti ini. Arga menatapku. Dia tidak perlu mengetik. Aku sudah tahu jawabannya. Itu bukan kecelakaan, kan? Arga mengambil tablet itu. Dia menatap layar kosong itu lama sekali. Lalu dia mengetik satu kata. Bukan. Kata itu menggema di dalam penthouse yang sunyi. Bukan. Bukan kecelakaan. Aku menatap tablet di tangan Arga, lalu menatap matanya yang tajam. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Selama ini, aku hidup di atas panggung sandiwara yang dirancang oleh Revan. Pernikahanku bohong. Cintanya bohong. Dan sekarang, aku harus menerima fakta bahwa pria yang tidur seranjang denganku, pria yang kuanggap suami, adalah monster yang jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Dia bukan hanya serakah. Dia pembunuh. Bagaimana? Aku berhasil mengetik di tabletku sendiri, yang tadi dipinjamkan Arga. Tanganku gemetar hebat sampai huruf-huruf di layar tumpang tindih. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu yakin? Arga tidak menjawab di tablet. Dia meletakkan tabletnya di meja. Dia berdiri dan berjalan ke sebuah dinding di sisi lain ruangan. Itu terlihat seperti rak buku biasa, penuh dengan buku-buku tebal. Tapi dia menekan salah satu buku, dan seluruh rak itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah ruangan lain di baliknya. Ruangan itu adalah kebalikan dari penthouse yang hangat dan mewah. Ruangan itu dingin, teknis, dan diterangi oleh cahaya biru dari beberapa monitor komputer besar. Ini adalah pusat kendali. Arga memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku melangkah masuk dengan ragu. Di dinding utama, ada satu monitor raksasa. Arga duduk di kursi operator, jari-jarinya menari di atas keyboard. Dia terlihat sangat berbeda di sini. Bukan lagi pria bisu tuli yang malang. Dia adalah seorang komandan. Dia mengetikkan serangkaian perintah. Sebuah folder di komputernya terbuka. Isinya penuh dengan file video. Dia memilih satu. Lihat ini, suara robot dari komputernya terdengar, lebih dingin dari sebelumnya. Dia memutar video itu. Layar menjadi penuh. Itu adalah rekaman CCTV. Kualitasnya tidak sejernih sekarang, sedikit berbintik, dan ada stempel tanggal di pojok kiri bawah. Tanggal itu, 15 tahun yang lalu. Rekaman itu menunjukkan sebuah persimpangan jalan raya di malam hari. Hujan turun deras, membuat lampu jalan berpendar kabur. Itu mobil kami, suara robot itu menjelaskan, sementara Arga mengetik. Ibuku, Tante Wina, sedang mengemudi. Ayahku di sampingnya. Aku di belakang. Kami baru saja pulang dari makan malam. Aku melihat mobil sedan itu berhenti di lampu merah. Tidak ada yang aneh. Jalanan sepi. Lalu, dari sisi kanan layar, sebuah truk kontainer besar muncul. Truk itu berjalan pelan, lalu berhenti di jalur samping mobil Arga, padahal lampunya masih merah. Perhatikan truk itu, ketik Arga. Lampu berubah hijau. Mobil Tante Wina mulai maju perlahan. Tapi truk itu tidak bergerak. Mobil Arga melewatinya. Lalu, dari arah yang berlawanan di persimpangan, sebuah mobil sedan lain melaju kencang, menerobos lampu merah. Untuk menghindari tabrakan, Tante Wina membanting setir ke kanan, tepat kembali ke jalur di samping truk kontainer. Dan saat itulah terjadi. Begitu mobil sedan Tante Wina sejajar dengannya, truk kontainer yang tadinya diam itu tiba-tiba menginjak gas. Bukan hanya melaju. Dia membanting setirnya ke kiri,
menabrak mobil Tante Wina dengan kekuatan penuh. Tidak, aku berteriak pelan. Rekaman itu menangkap semuanya tanpa suara. Momen ketika logam bertemu logam. Mobil sedan kecil itu remuk seketika seperti kaleng minuman. Truk itu tidak berhenti. Dia terus mendorong mobil itu, menyeretnya puluhan meter, sebelum akhirnya membenturkannya ke tiang beton penyangga jalan layang. Aku menutup mulutku, perutku bergejolak. Aku ingin muntah. Truk itu berhenti. Mundur sedikit, seolah memastikan pekerjaannya selesai. Lalu, tanpa menyalakan lampu hazard, tanpa pengemudinya turun, truk itu tancap gas dan menghilang dari sorotan kamera. Video itu terus berjalan, menunjukkan mobil yang sudah hancur lebur. Tidak ada gerakan. Arga menghentikan video itu. Aku menangis. Aku tidak bisa menahannya. Aku menangis untuk Tante Wina yang tidak pernah kukenal. Aku menangis untuk remaja laki-laki yang kehilangan segalanya malam itu. Itu direncanakan, bisikku. Mobil yang menerobos lampu merah, itu pancingan. Supaya mobil Tante Wina kembali ke jalur itu. Arga mengangguk. Dia menatap layar dengan tatapan kosong. Dia pasti sudah melihat rekaman ini ribuan kali. Revan, aku mengetik di tabletku. Arga tidak langsung menjawab. Dia memutar ulang video itu, tapi kali ini dia memperlambatnya. Tepat di saat truk itu kabur. Dia mengklik sesuatu. Layar terbagi menjadi 4. Masing-masing menunjukkan zoom yang telah dipertajam pada satu bagian, plat nomor truk itu. Gambarnya masih buram, tapi Arga sudah membersihkannya. Huruf dan angkanya terlihat jelas. Aku tidak mengenali plat nomor itu. Itu hanya angka dan huruf. Lalu, Arga membuka file lain di samping video itu. Itu adalah dokumen. Daftar aset perusahaan. Nama perusahaannya, aku tidak mengenalinya. PT. Sarana Jaya Logistik. Aku tidak mengerti. Aku mengetik. Ini bukan perusahaan Revan. Bukan, suara robot Arga menjawab. Ini adalah perusahaan cangkang. Perusahaan palsu yang dibuat hanya untuk satu tujuan. Tapi lihat siapa pemiliknya. Arga mengklik nama pemilik yang terdaftar. Dan nama itu muncul. Bukan Revan. Nama itu adalah nama kepala bagian operasional di perusahaan keluarga Revan. Pria yang sudah bekerja untuk keluarga Revan selama 20 tahun. Tangan kanan ayah Revan. Perutku melilit lagi. Ini hanya kebetulan, aku mengetik, meskipun aku tahu aku sedang menyangkal kenyataan. Tidak ada kebetulan. Arga mengetik kembali, kali ini di layarnya sendiri, dan suaranya terdengar penuh amarah. 1 minggu setelah kecelakaan itu, perusahaan Sarana Jaya Logistik ini ditutup. Dilikuidasi. Semua asetnya, termasuk truk itu, menghilang. Dan pria itu tangan kanan ayah Revan dia mendapat promosi dan bonus besar tahun itu. Dia sekarang tinggal di luar negeri, hidup mewah. Arga mematikan monitor raksasa itu. Ruangan kembali temaram. Dia berbalik menatapku. Wajahnya, aku baru melihatnya. Itu adalah wajah penuh duka yang telah mengeras menjadi baja selama 15 tahun. Aku selamat. Dia mengetik di tabletnya, kembali ke mode percakapan pribadi kami. Aku terlempar dari kursi belakang. Selama 3 bulan. Saat aku bangun, duniaku sunyi. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa mendengar. Dan aku sendirian. Pihak rumah sakit bilang keluargaku yang lain sudah dihubungi dan mengurus semuanya. Tapi tidak ada yang datang. Revan, atau keluarganya, membayar rumah sakit untuk menyatakan aku meninggal dalam perjalanan. Mereka membayar untuk membuatku menghilang. Tapi bagaimana kamu? Seorang perawat, Arga mengetik. Seorang perawat tua yang baik hati. Dia tahu ada yang tidak beres. Dia membantuku kabur. Dia menggunakan uang tabungannya untuk menyembunyikanku di panti asuhan kecil di luar kota. Dari sanalah aku memulai. Aku belajar bahasa isyarat. Aku belajar membaca gerak bibir. Aku belajar menggunakan teknologi untuk menjadi telinga dan suaraku. Dan aku bersumpah. Dia menatapku, matanya berkilat. Aku bersumpah akan menemukan orang yang melakukan ini pada keluargaku. Aku tidak tahu tentang warisan itu sampai bertahun-tahun kemudian. Aku hanya ingin balas dendam. Lalu aku menemukan namamu. Aku menemukan bahwa Revan mencarimu. Dan aku sadar, dia tidak hanya menginginkan uang. Arga mengetik kalimat terakhirnya. Kalimat yang membuat darahku membeku. Dia menikahimu bukan hanya untuk uangmu, Ivana. Dia menikahimu untuk menyelesaikan apa yang keluarganya mulai, menghapus semua ahli waris yang tersisa.
Kamu adalah target terakhir. Aku terduduk lemas di sofa. Kakiku tidak sanggup lagi menahan bebanku. Target terakhir. Aku bukan hanya istri yang tidak diinginkan. Aku adalah benang kusut terakhir yang harus dipotong Revan. Selama ini, aku hidup satu atap dengan orang yang berpotensi membunuhku. Rasa mual itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Arga keluar dari ruang komandonya. Dia kembali menjadi Arga yang tenang. Dia duduk di seberangku, memberiku waktu untuk bernapas. Setelah 10 menit yang terasa seperti 1 abad, aku akhirnya bisa mengendalikan getaran di tanganku. Aku mengambil tabletku. Apa yang kita lakukan sekarang? Mata Arga sedikit melembut. Dia mengambil tabletnya. Dia mengetik. Kata yang bagus. Selama ini hanya aku. Tapi sekarang, ada kita. Dia berdiri. Kamu sudah melihat masa laluku, Ivana. Sekarang, lihat masa depannya. Masa depan kita. Dia kembali ke ruang kerjanya, tapi kali ini dia tidak menyalakan monitor besar. Dia menyalakan sebuah layar di meja kerjanya. Dia mengklik sebuah program. Layar itu terhubung ke panggilan video. Wajah seorang wanita paruh-baya yang tegas namun elegan muncul di layar. Dia memakai kacamata baca dan rambutnya disanggul rapi. Tuan Arga, wanita itu berbicara, suaranya profesional. Anda memanggil saya di jam yang tidak biasa. Saya harap ini penting. Arga mengetik di keyboard di bawah monitor. Tulisannya muncul di layar wanita itu. Sangat penting, Sofia. Saya sudah menemukannya. Mata wanita bernama Sofia itu melebar sedikit. Anda serius? Setelah sekian lama? Dia ada di sini, bersamaku. Aman, ketik Arga. Arga memberi isyarat padaku untuk mendekat. Aku berjalan ragu-ragu ke depan kamera. Wajah Sofia langsung berubah menjadi iba, lalu cepat-cepat kembali profesional. Nyonya Ivana, katanya, saya Sofia. Saya pengacara Tuan Arga. Dan jika Anda bersedia, saya juga akan menjadi pengacara Anda. Aku hanya bisa mengangguk. Bagus, kata Sofia. Arga, apa rencananya? Arga mulai mengetik dengan kecepatan yang mengerikan. Rencananya muncul di layar, poin demi poin, seperti strategi perang. 1. Gugatan cerai. Segera. Alasan, KDRT, penipuan pernikahan. 2. Pembekuan aset. Semua aset atas nama Revan dan semua perusahaan yang terkait dengannya. 3. Tuntutan KDRT. Saya punya buktinya. 4. Pembukaan kembali kasus kecelakaan Tante Wina. Saya punya bukti baru. Mata Sofia berbinar. Nomor 1 dan 2, bisa saya urus pagi ini juga. Saya hanya butuh tanda tangan digital dari Nyonya Ivana. Nomor 3, buktinya apa? Arga menatapku. Aku gemetar. Bukti apa? Arga membuka laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah hard drive kecil. Dia mengetik. Aku tidak hanya bersembunyi, Ivana. Setelah aku tahu Revan menikahimu, aku harus melindungimu. Aku tidak bisa mendekat, itu terlalu berbahaya. Tapi aku bisa mengawasi. Dia mengetik lagi, kali ini untuk Sofia. Saat Revan memindahkanmu ke apartemen kontrakan itu, aku membayar orang untuk memasang sesuatu. Di setiap sudut, di setiap ruangan. Tersembunyi di balik detektor asap, di dalam jam dinding. Aku terkesiap. Kamera? Kamu merekam kami? Aku merekam dia, Arga mengetik, menatapku tajam. Aku merekam setiap umpatannya. Setiap hinaannya. Setiap kali dia mengangkat tangannya padamu. Rasa malu menjalari diriku. Dia melihat semuanya. Dia melihat semua penderitaanku, semua kelemahanku. Aku harus, Arga mengetik, seolah merasakan rasa maluku. Itu satu-satunya cara untuk menjebaknya. Aku menunggumu siap. Aku menunggumu untuk pergi. Tapi malam ini, dia membuat kesalahan. Dia membuangmu. Dia membawamu keluar dari rumah, di mana aku tidak bisa melihatmu. Aku melacak ponselmu. Saat aku melihat lokasimu berhenti di jalan sepi itu, aku tahu aku harus menjemputmu. Waktu menunggu sudah habis. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Sofia. Kirimkan kurirmu. Ambil hard drive ini. Di dalamnya ada rekaman KDRT selama 2 tahun. Cukup untuk memenjarakannya. Sofia tersenyum. Senyum yang dingin dan mematikan. Saya akan kirim kurir terbaik saya. Sekarang juga. Tuan Arga, Nyonya Ivana, ini akan menjadi perang yang panjang. Kami siap,
Ketik Arga. Panggilan video berakhir. Arga menoleh padaku. Sekarang, dia mengetik, kita hanya perlu menunggu dia menyadarinya. Di sisi lain kota, Revan terbangun di ranjangnya yang kosong. Kepalanya pusing. Sisa kemarahan semalam masih terasa. Dia melihat ke sisi ranjang yang kosong. Bagus, gumamnya. Semoga gelandangan itu kedinginan di luar sana. Dia yakin Ivana akan pulang sambil menangis pagi ini, memohon maaf. Dia bersiap-siap ke kantor. Dia punya proyek besar. Proyek yang butuh suntikan dana besar. Dia sudah muak menunggu, Wali, konyol istrinya itu muncul. Dia akan menggunakan cara lain, meminjam uang dari koneksi gelapnya. Dia tiba di kantornya yang mentereng. Dia memanggil sekretarisnya. Pindahkan 5 miliar ke rekening PT. Tunas baru. Sekretarisnya kembali 5 menit kemudian, wajahnya pucat. Maaf, Pak Revan. Tidak bisa. Revan mengerutkan kening. Apa maksudmu tidak bisa? Lakukan saja. Semua rekening perusahaan dibekukan, Pak. Apa? Revan menggebrak meja. Dibekukan? Oleh siapa? Bank Sentral? Bukan, Pak. Ini perintah pengadilan. Dan rekening pribadi Bapak juga. Darah Revan serasa surut dari wajahnya. Pengadilan? Perintah siapa? Pengacaranya? Sofia, sekretaris itu membaca dari kertas. Dan ini mengatasnamakan wali sah dari Nyonya Ivana. Jantung Revan serasa berhenti berdetak. Wali sah? Wali sahnya sudah mati. Itu hanya kesalahan sistem. Saya tidak yakin, Pak. Tapi nama wali yang tertera di surat perintah ini, namanya Arga. Revan tertawa. Tawa yang kering dan panik. Arga? Mustahil. Orang itu sudah jadi debu. Ini pasti penipuan. Hubungi pengacaraku. Dia mondar-mandir di ruangannya seperti singa dalam kandang. Mustahil. Mustahil. Rencananya sempurna. Anak cacat itu sudah mati. Saat itulah sekretarisnya masuk lagi, kali ini tanpa mengetuk. Dia membawa sebuah amplop coklat besar. Pak, ini baru saja datang. Dari kurir. Tidak ada nama pengirim. Aku tidak peduli, bentak Revan. Tapi amplop ini ditujukan untuk pembunuh, kata sekretaris itu dengan suara gemetar. Revan membeku. Dia merebut amplop itu dari tangan sekretarisnya. Keluar. Dia merobek amplop itu dengan kasar. Isinya bukan surat. Hanya selembar foto. Foto berukuran besar, dicetak dengan kualitas tinggi. Foto itu adalah foto Ivana. Ivana sedang duduk di sofa yang sangat mewah, di sebuah ruangan yang Revan tidak kenali. Dia memakai hijab krem yang bersih, memegang cangkir teh. Dia terlihat tenang. Dan di belakangnya, dengan satu tangan pelindung di bahu sofa, berdiri seorang pria. Pria yang tinggi, tegap, dengan mata sedingin es yang menatap lurus ke kamera. Menatap lesaung ke jiwa Revan. Revan kenal mata itu. Mata remaja kurus yang selamat dari kecelakaan maut belasan tahun lalu. Itu Arga. Dia masih hidup. Revan menjatuhkan foto itu. Tangannya gemetar hebat. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang rapi. Tulisan yang sama dari kertas yang Arga berikan pada Ivana tadi malam. Kupastikan kamu akan menyesal seumur hidupmu. Pekikan ban mobil Revan yang meninggalkan penthouse Arga tidak terdengar, tapi gema dari foto itu terasa seperti ledakan di dalam kantor Revan. Pria itu, Arga, masih hidup. Kepanikan yang dingin dan tajam menusuk jantung Revan, menggantikan kemarahan sesaatnya. Hidup. Dia hidup. Dan dia ada bersama Ivana. Revan meraih teleponnya dengan tangan gemetar. Ban. Hubungi bank utama. Sekarang, teriaknya pada sekretarisnya melalui interkom. Beberapa saat kemudian, sekretarisnya menyambungkan panggilan. Tuan Gafur, ini Revan. Ada kesalahan besar. Rekening saya dibekukan. Saya perintahkan Anda membukanya sekarang. Suara di seberang sana terdengar tenang dan dingin. Maaf, Tuan Revan. Ini bukan kesalahan. Ini perintah pengadilan yang sah, ditandatangani oleh hakim pagi ini. Pembekuan aset penuh atas nama Anda, dan semua perusahaan yang terafiliasi dengan Anda. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Perintah pengadilan apa? Atas dasar apa? Tuntutan perdata dari wali sah Nyonya Ivana, Tuan Arga. Terkait daftarnya panjang, Tuan Revan. Penipuan, penggelapan aset warisan. Revan membanting telepon itu hingga hancur berkeping-keping.
Sialan, sialan. Dia beralih ke panggilan cepat nomor 2. Pengacaranya. Wira, siapkan timmu. Aku dituntut. Ada yang mengaku sebagai Arga. Dia? Saya sudah tahu, Revan. Suara Wira, pengacaranya, terdengar lelah. Suratnya datang setengah jam yang lalu. Dan ini bukan mengaku. Ini dia. Arga yang asli. Dan dia tidak sendirian. Dia membawa firma hukum Sofia. Tahu, kan? Sofia yang itu. Jantung Revan serasa jatuh ke perutnya. Sofia. Pengacara yang tidak pernah kalah. Pengacara yang dijuluki, Hiu, itu. Lawan mereka. Lawan pakai apa, Revan? Semua asetmu dibekukan. Aku bahkan tidak tahu apa aku akan dibayar untuk panggilan telepon ini. Dengar, Revan, ini buruk. Sangat buruk. Mereka tidak hanya menuntut secara perdata. Ada indikasi pidana. Aku tidak peduli. Cari Ivana. Cari perempuan itu. Dia pasti ada di balik semua ini. Cari di mana? Pengacaraku bilang Arga membawanya ke, yah, tidak ada yang tahu. Tempat itu tidak terdeteksi. Seperti benteng. Revan menutup telepon. Dia beneran sendirian. Uangnya hilang. Pengacaranya takut. Dan musuh bebuyutannya yang dia kira sudah jadi debu, kini kembali dengan kekuatan penuh. Kemarahan kembali membara, menutupi rasa takutnya. Ivana. Desisnya. Ini semua karena perempuan itu. Kalau saja dia lebih patuh. Kalau saja dia mati saja di jalan tadi malam. Dia butuh pelampiasan. Dia harus menghancurkan sesuatu. Dia tahu kemana harus pergi. Apartemen kontrakan itu. Tempat dia mengurung Ivana. Mungkin perempuan itu cukup bodoh untuk kembali ke sana. Mengambil baju-baju jeleknya. Atau mungkin dia bisa menunggu di sana. Menjebaknya. Revan menyambar kunci mobilnya, mengabaikan tatapan ketakutan sekretarisnya, dan berlari keluar kantor. Dia mengemudi seperti orang kesetanan. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya ingin menemukan Ivana. Dia akan menyeret wanita itu. Dia akan memaksanya mencabut semua ini. Dia akan membunuhnya jika perlu. Dia tiba di gedung apartemen yang kumuh itu. Dia menendang pintu depan, tidak peduli jika engselnya rusak. Ivana, teriaknya. Apartemen itu kosong. Sunyi. Masih berantakan seperti saat dia meninggalkannya. Tapi ada yang berbeda. Bau melati samar. Wangi parfum Ivana yang selalu dia benci. Kamu pikir kamu bisa sembunyi? Hah? Teriaknya pada ruangan kosong. Dia masuk ke kamar. Dia membuka lemari. Baju-baju Ivana masih di sana. Gamis-gamis murahannya. Hijab-hijabnya. Dasar tidak tahu diri. Dia menarik semua pakaian itu keluar, melemparkannya ke lantai. Dia menginjak-injaknya. Dia mengambil vas bunga di meja, satu-satunya hiasan di ruangan itu, dan melemparkannya ke dinding. Pecahannya berhamburan. Dia tertawa. Tawa yang mengerikan. Ini yang kamu dapat. Ini. Dia sedang merobek bantal dengan tangannya saat dia mendengar suara pintu depan terbuka. Dia membeku. Suara langkah kaki. Bukan hanya satu orang. Dia berbalik, senyum licik tersungging di wajahnya. Akhirnya kamu pulang, Jalang? Senyumnya mati. Di pintu kamar, berdiri Ivana. Dia bukan Ivana yang dia buang tadi malam. Ini Ivana yang baru. Hijabnya krem, rapi. Wajahnya bersih, meski pucat. Dan matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Matanya dingin. Di belakang Ivana, berdiri dua pria berbadan besar dengan setelan hitam. Dan di belakang mereka, di bayang-bayang lorong, berdiri siluet tinggi yang dia kenali dari foto. Arga, berani kamu kembali ke sini? Bentak Revan, mencoba mengembalikan keberaniannya. Dan kamu bawa siapa? Selingkuhanmu? Pria cacat ini? Dia melangkah maju, tangannya terkepal. Dia akan menghajar Ivana lebih dulu, lalu pria-pria itu. Dia meluncurkan langkah pertamanya ke arah Ivana. Kamu. Kedua pengawal itu bergerak secepat kilat. Mereka tidak menyentuhnya. Mereka hanya berdiri di depan Ivana, membentuk dinding manusia. Revan terpaksa berhenti. Minggir, bentak Revan pada mereka. Tidak apa-apa, sebuah suara tenang terdengar. Itu suara Ivana. Dia melangkah dari balik pengawal itu. Arga tetap di ambang pintu, hanya menonton. Ivana menatap Revan. Tepat di matanya. Kamu mau memukulku lagi, Mas? Panggilan,
Mas, itu terdengar seperti hinaan. Silakan, lanjut Ivana. Aku tantang kamu. Coba saja. Pukul aku. Di depan mereka. Revan bingung. Kepercayaan diri ini, dari mana datangnya? Jangan main-main denganku, Ivana. Kamu akan menyesal. Suruh mereka cabut semua tuntutan itu. Sekarang. Dia mengangkat tangannya, sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Dia akan menampar wanita ini agar sadar. Dasar wanita. Lakukan, potong Ivana. Suaranya tidak gemetar. Satu pukulan lagi. Biar buktinya makin kuat di pengadilan. Revan menurunkan tangannya perlahan. Bukti apa? Kamu tidak punya apa-apa. Itu hanya kata-katamu melawan kata-kataku. Ivana tersenyum. Senyum tipis yang membuat Revan merinding. Kamu salah, Revan, kata Ivana. Kamu pikir dinding di rumah ini bisu? Kamu pikir aku sebodoh itu selama ini? Ivana berjalan pelan ke tengah ruangan. Dia menunjuk ke detektor asap di langit-langit. Cantik, ya? Kualitas HD. Dia menunjuk ke jam digital di meja nakas. Yang ini mikrofonnya sensitif sekali. Bisa menangkap bisikan. Dia menunjuk ke pengharum ruangan otomatis di sudut. Dan yang ini, favoritku. Punya mode malam. Wajah Revan berubah dari merah pada menjadi putih pucat. Kamu. Bukan aku, kata Ivana. Arga. Dia memasang ini semua setahun yang lalu. Tepatnya, sehari setelah kamu pertama kali menamparku karena sup buatanku terlalu asin. Ivana menatap lurus ke mata Revan. Ingat malam Idul Fitri tahun lalu? Saat kamu mendorongku sampai kepalaku terbentur ujung meja, karena aku tidak sengaja menumpahkan kuah opor? Terekam. Ingat 3 minggu lalu? Lanjut Ivana, suaranya semakin tajam. Saat kamu mencekiku di dapur karena aku membelamu di depan teman-temanmu? Terekam. Ingat setiap kali kamu menyebutku, jalang, tidak berguna, sampah, beban? Semuanya terekam, Revan. Setiap kata-katamu, setiap pukulanmu, setiap hinaanmu, ratusan jam rekaman KDRTMU. Revan mundur selangkah. Dia melihat sekeliling apartemen itu. Tempat yang dia anggap sebagai wilayah kekuasaannya, ternyata adalah ruang interogasi raksasa. Itu ilegal. Pekiknya, suaranya melengking. Merekam tanpa izin. Tidak jika itu untuk membuktikan tindak kejahatan di properti milik waliku, kata Ivana. Benar, kan, Arga? Arga melangkah maju dari kegelapan lorong. Dia tidak menatap Revan. Dia menatap Ivana, lalu mengangguk bangga. Ivana lalu melemparkan setumpuk dokumen tebal ke lantai, tepat di kaki Revan. Itu, kata Ivana, adalah surat gugatan cerai. Tuntutan KDRT dengan 300 lampiran bukti video dan audio. Perintah penahanan sementara. Dan surat sita aset. Ivana menunjuk ke Arga. Dan dia adalah kakak sepupuku. Waliku. Orang yang kamu dan keluargamu coba bunuh 15 tahun yang lalu. Revan menatap kertas-kertas di lantai, lalu ke Arga, lalu ke Ivana. Dia terpojok. Dia binatang yang terpojok. Dia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa. Dia berbalik dan berlari. Dia mendorong Arga ke samping, tapi Arga tidak bergerak. Dia mendorong pengawal, mereka juga tidak bergerak. Dia panik, dia berbalik, berlari ke arah pintu depan. Kalian tidak akan menjebakku, teriaknya. Dia berhasil mencapai pintu depan, dia membantingnya hingga terbuka. Dia akan lari menuruni tangga. Tapi langkahnya terhenti. Di ambang pintu, menghalangi jalannya, berdiri 2 orang polisi berseragam. Di belakang mereka, berdiri seorang wanita elegan dengan kacamata baca. Sofia. Sofia tersenyum manis. Tuan Revan, saya rasa, kita perlu bicara. Revan membeku di ambang pintu. Di depannya, ada polisi dan pengacara hiu. Di belakangnya, di dalam apartemen, ada Arga, para pengawal, dan Ivana, hantu masa lalunya yang kini menjelma menjadi hakim. Dia terjebak. Ini jebakan, teriak Revan, suaranya putus asa. Dia menunjuk Ivana. Dia yang menjebakku. Dia berselingkuh dengan pria cacat itu. Dia mencuri uangku. Sofia, sang pengacara, melangkah maju, melewati polisi. Dia berjalan tenang seolah memasuki ruang rapat. Selamat siang, Tuan Revan. Saya Sofia, pengacara dari Tuan Arga dan Nyonya Ivana. Dia memegang tablet. Tuduhan perselingkuhan itu menarik.
Mungkin Anda bisa jelaskan di pengadilan nanti, bersamaan dengan tuduhan pemalsuan dokumen pernikahan, penipuan aset warisan, dan ini favorit saya. KDRT berat yang sistematis. Aku tidak melakukan apa-apa. Revan menyangkal, matanya liar. Semua itu fitnah. Tidak ada bukti. Selain ratusan jam rekaman video yang baru saja dijelaskan Nyonya Ivana, balas Sofia, nada suaranya tetap ringan. Pak polisi, saya rasa Tuan Revan sudah siap. Kedua polisi itu melangkah maju. Revan, kata salah satu polisi, Anda kami tahan atas laporan. Tunggu, potong Sofia. Bukan hanya itu. Sofia menatap Revan, senyumnya hilang, digantikan tatapan sedingin es. Anda juga ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut atas kasus tabrak lari dan pembunuhan berencana, 15 tahun yang lalu. Korbannya, Tante Wina dan suaminya. Jika Revan pucat sebelumnya, kini dia terlihat seperti mayat. Pembunuhan? Aku tidak tahu apa-apa. Itu kecelakaan. Aku masih remaja. Benarkah? Tanya Sofia. Karena kami punya rekaman CCTV asli dari persimpangan itu. Kami punya data plat nomor truk kontainer itu. Kami punya data aliran dana dari perusahaan ayah Anda ke sebuah perusahaan logistik cangkang. Dan yang paling menarik, kami punya kesaksian dari sopir truk itu, yang baru saja kami temukan hidup dalam kemewahan di luar negeri, dan sangat ingin bekerja sama demi keringanan hukuman. Setiap kata Sofia adalah paku yang menancap di peti mati Revan. Revan tidak bisa berkata-kata lagi. Dia kehilangan kekuatannya. Dia menatap Ivana, tatapannya kini memohon. Ivana, Van, jangan lakukan ini. Aku hilaf. Aku minta maaf. Aku janji akan berubah. Tolong, Van. Ini adalah pria yang sama yang membuangnya di jalan sepi. Ini adalah pria yang sama yang menyebutnya gelandangan. Ivana menatapnya. Wajahnya datar. Dia teringat setiap pukulan, setiap hinaan, setiap malam dia menangis diam-diam. Dia teringat foto Tante Wina. Sudah terlambat, Mas, kata Ivana pelan. Itu adalah vonisnya. Polisi tidak menunggu lagi. Tuan Revan, tolong balikkan badan Anda. Tangan di belakang. Tidak. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Ayahku. Klik. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Revan terdengar begitu keras di lorong yang sunyi itu. Revan, pria yang selalu tampil necis dan berkuasa, kini berdiri dengan tangan terborgol di belakang punggung, memakai kemeja kusut yang basah oleh keringat amarah dan ketakutan. Polisi mulai menggiringnya keluar. Saat mereka melewati pintu, beberapa tetangga membuka pintu mereka. Ibu Santi, yang tinggal di sebelah, yang selalu pura-pura tidak dengar setiap kali Ivana menangis, kini menatap dengan mata terbelalak. Revan menyadari tatapan mereka. Reputasinya, kebanggaan dirinya, hancur dalam sekejap. Mereka menuruni tangga. Dan saat mereka mencapai lobi, kejatuhan itu menjadi sempurna. Lobi itu penuh sesak. Ada puluhan wartawan dengan kamera dan mikrofon. Lampu kilat menyala-nyala, membuat mata silau. Pak Revan, benarkah Anda melakukan KDRT pada istri Anda? Pak, benarkah perusahaan Anda bangkrut? Apakah Anda terlibat dalam pembunuhan 15 tahun lalu? Bagaimana mereka bisa tahu? Revan menoleh ke belakang dengan panik. Di puncak tangga, Arga berdiri. Dia sedang mengetik di ponselnya, lalu menunjukkannya pada Sofia. Arga tidak hanya ingin Revan ditangkap. Dia ingin Revan dihancurkan. Dia ingin seluruh dunia melihat kejatuhan monster yang telah menghancurkan keluarganya. Ivana dan Arga turun perlahan, diapit oleh pengawal. Mereka berdiri di lobi yang aman, sementara Revan digiring seperti binatang buruan melewati kerumunan media. Para wartawan melihat Ivana. Nyonya Ivana, apa perasaan Anda? Nyonya, apa yang akan Anda katakan pada suami Anda? Revan, yang didorong oleh polisi ke arah mobil patroli, mendengar itu. Dia menjadi gila. Dia berbalik, memberontak melawan cengkeraman polisi. Dia menatap lurius ke arah Ivana, matanya memerah. Ivana, teriaknya sekuat tenaga, suaranya menggema di antara suara klik kamera. Kamu akan menyesal. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku? Kamu akan membusuk miskin. Kamu tidak akan dapat sepeser pun uangku. Kamu akan kembali jadi gelandangan. Seluruh lobi terdiam. Hinaan terakhirnya menggema di udara. Ivana, yang berdiri tegak, membalas tatapan Revan. Dia tidak perlu berteriak. Di tengah keheningan sesaat itu, dia berbicara dengan suara yang jelas dan kuat.
Cukup untuk didengar oleh Revan dan semua orang di sana. Harta itu tidak penting, Revan. Mata Revan terpaku padanya. Kebebasanku yang penting, lanjut Ivana. Polisi tidak memberinya waktu untuk menjawab. Mereka mendorong Revan masuk ke mobil patroli. Pintu dibanting. Saat mobil itu melaju pergi, membawa Revan menjauh dari kehidupannya selamanya, Ivana akhirnya bisa bernapas. Dia terhuyung sedikit. Arga segera menangkap bahunya. Dia menatap Ivana, matanya yang biasanya tajam kini penuh kelegaan. Dia mengetik sesuatu di ponselnya dan menunjukkannya pada Ivana. Fase 1 selesai. Ivana menatap Arga, lalu ke Sofia. Sofia mengangguk, merapikan blazernya. Sekarang, kata Sofia, kita hancurkan ayahnya. Revan hanyalah permulaan. Ini adalah perang melawan seluruh keluarganya. 6 bulan terasa seperti seumur hidup, dan seumur hidup terasa seperti baru kemarin. Waktu menjadi relatif di ruang sidang yang dingin ini. Aku, Ivana, duduk di barisan depan, tepat di belakang meja tim jaksa dan Sofia. Di sampingku, Arga duduk tegak. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya. Dia tidak gelisah. Dia hanya menunggu. 15 tahun menunggu, 6 bulan terakhir ini hanyalah formalitas. Ruang sidang penuh sesak. Ini adalah persidangan yang paling banyak dibicarakan di negara ini. Di satu sisi, seorang istri berhijab yang sederhana namun tangguh. Di sisi lain, 2 pria dari keluarga terpandang yang kini duduk di kursi pesakitan. Di sana, di seberang ruangan, adalah mereka. Ayah Revan, Tuan Surya, duduk dengan kemeja tahanan oranye, sama seperti putranya. Wajahnya yang dulu angkuh dan selalu menghiasi sampul majalah bisnis, kini kuyu dan pucat. Dia terlihat menua 20 tahun dalam 6 bulan. Dia berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya, tapi matanya yang terus melirik gelisah ke arah pintu, seolah mencari pertolongan yang tidak akan datang, mengkhianatinya. Dan di sampingnya, Revan. Oh, Revan. Dia bukan lagi pria tampan yang pernah membuatku jatuh cinta. Dia bukan lagi monster yang mengintimidasi di apartemen kami. Dia menyedihkan. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini dipangkas cepak ala tahanan. Wajahnya cekung, matanya merah dan bengkak. Dia kurus. Dia terlihat hancur. Dia menatapku sekali di awal persidangan, tatapan penuh kebencian. Tapi kini, dia hanya menunduk, menatap borgol di tangannya. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Tapi Sofia, dalam persiapan akhirnya, telah memastikan ini bukan hanya tentang vonis. Ini adalah tentang kebenaran. Dan kebenaran harus dipertontonkan. Sidang-sidang sebelumnya adalah mimpi buruk bagi keluarga Revan. Sofia tidak memberi ampun. Pertama, dia membongkar kasus KDRT. Ruangan sidang yang sunyi itu dipaksa mendengarkan. Bukan hanya melihat. Video-video dari kamera tersembunyi Arga diputar di layar besar. Tapi hakim meminta agar audio diperdengarkan lebih dulu tanpa gambar. Kami semua mendengar. Kami mendengar suaraku yang memohon, "Mas, sakit, Mas, jangan." Lalu kami mendengar suaranya. Suara Revan. Menggelegar, penuh amarah. "Diam kamu. Dasar tidak berguna. Sampah." Lalu, suara tamparan. Plak. Suara itu begitu keras, begitu nyata, membuat beberapa orang di galeri sidang terlonjak. Lalu suaraku, tangisan tertahan. Rekaman diputar satu persatu. Suara piring pecah. Suara benturan, saat dia mendorongku ke dinding. Dan hinaan. Hinaan yang tak ada habisnya. "Lihat dirimu. Wanita bodoh. Tidak ada yang mau sama kamu selain aku. Kamu harusnya bersyukur aku pungut." Pengacara Revan mencoba menghentikannya. "Tidak relevan, Yang Mulia. Ini provokasi." "Provokasi apa?" balas Sofia dengan tenang. "Provokasi karena sup terlalu asin? Atau provokasi karena tidak sengaja menumpahkan kopi? Silakan tunjukkan di mana letak provokasinya, rekan." Lalu gambarnya diputar. Ruangan sidang melihatku, Ivana, didorong, ditampar, dicekik. Mereka melihatku meringkuk di lantai dapur, sementara Revan berdiri menjulang seperti iblis. Aku tidak menunduk. Aku menatap lurus ke depan. Aku sudah melewati ini. Aku tidak akan membiarkan dia membuatku menunduk lagi. Di sampingku, tangan Arga terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Lalu, kesaksianku. Aku berjalan ke mimbar. Aku bersumpah. Aku menceritakan semuanya. Termasuk malam terakhir itu. Dia berteriak. Kataku, suaraku jelas dan tidak bergetar.
Dia berteriak, "Tidur kamu di sini jadi gelandangan, wanita tidak tahu diri." Dia meludah ke arahku dan meninggalkanku di jalanan yang gelap. Ruang sidang terhenyak. Revan berteriak dari kursinya, "Bohong." Dia mengarang. "Dia wanita gila." "Diam," bentak hakim. Palu diketuk keras. Setelah kasus KDRT selesai dibuktikan tanpa keraguan, Sofia beralih ke ayah Revan. "Ini adalah bagian Arga. Kasus pembunuhan berencana." Sofia memanggil saksi kuncinya. Sopir truk itu. Pria yang sekarang sudah tua, yang telah hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah selama 15 tahun. Dia diterbangkan kembali ke Indonesia setelah setuju bekerja sama. Dia berjalan ke mimbar, tangannya gemetar. Dia menatap Tuan Surya. "Ya," katanya, suaranya parau. "Itu dia. Tuan Surya. Dia yang menyuruh saya." Pengacara Tuan Surya melompat. "Keberatan? Ini tuduhan tidak berdasar." "Duduk," kata hakim. "Lanjutkan kesaksian Anda." Sopir itu menceritakan semuanya. Bagaimana dia dipanggil ke kantor Tuan Surya. Dia bilang, ada masalah kecil. Mobil yang harus dibereskan. Dia tidak mau ada yang selamat. Dia memberi saya uang banyak. Lanjut sopir itu, kini menangis. Dia bilang, tabrak saja. Kencang. Pastikan mereka tidak bisa keluar. Dia juga mengatur mobil lain untuk memancing mobil korban ke jalur saya. Dia bilang, ada anak kecil di dalamnya. Pastikan dia juga beres. Arga memejamkan matanya. Napasnya terdengar berat. Saya tidak membunuh anak itu," kata sopir itu. "Saya melihat di berita, anak itu koma." Lalu beberapa minggu kemudian, Tuan Surya memanggil saya lagi. Dia memberi saya bonus. Dia bilang, anak itu sudah mati di rumah sakit. "Bagus. Pekerjaanmu bersih." Dia memberi saya paspor baru, tiket, dan menyuruh saya jangan pernah kembali. Tuan Surya berteriak, "Dusta! Aku tidak pernah bertemu orang ini. Dia bohong. Dia dibayar oleh mereka." Dia menunjuk Arga dan Sofia. Sofia hanya tersenyum tipis. "Oh, kami tidak perlu membayarnya, Tuan Surya. Kami hanya perlu menunjukkan kepadanya rekaman CCTV dari lobi kantor Anda, 15 tahun yang lalu. Yang dengan jelas menunjukkan Anda dan dia masuk ke lift pribadi Anda berdua, 1 hari sebelum kecelakaan. Dan rekaman transfer bank dari perusahaan Anda ke rekening offshore miliknya, 1 hari setelah kematian Arga diumumkan." Tuan Surya terdiam. Dia jatuh terduduk di kursinya. Tamat. Semuanya tamat. Dan kini, hari ini, vonis. Hakim ketua memasuki ruangan. Semua orang berdiri, lalu duduk kembali. Jantungku berdebar di dadaku, rasanya seperti mau meledak. Hakim berdeham. Dia memegang kertas-kertas tebal. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian saksi, dan fakta-fakta persidangan, hakim memulai, pengadilan memutuskan. Dia menatap Tuan Surya. "Tuan Surya, Anda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana, merencanakan pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa Tante Wina dan suaminya, serta percobaan pembunuhan atas Arga. Anda juga terbukti bersalah atas konspirasi penipuan aset warisan." Atas perbuatan tersebut, suara hakim menggelegar. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Tuan Surya tidak bereaksi. Dia hanya menatap kosong, seolah jiwanya sudah dicabut. Lalu, hakim beralih ke Revan. "Revan," kata hakim, "Anda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, berat yang dilakukan secara sistematis, penipuan pernikahan, penggelapan, dan keterlibatan dalam konspirasi menutupi kejahatan warisan." Hakim menatap Revan dengan tatapan tajam. "Kekejaman Anda terhadap istri Anda, Nyonya Ivana, adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan dan tidak berperi kemanusiaan. Atas perbuatan tersebut," lanjut hakim, "pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat." Penjara seumur hidup. Keheningan melanda ruangan. Lalu, Revan meledak. "Tidak!" teriaknya, melompat dari kursinya. Borgol di tangannya bergemerincing. "Tidak adil. Ini semua ulah dia, perempuan sialan itu. Dia menunjukku. Dia menjebakku. Dia penggoda. Dia..." Polisi segera membekuknya. Dia meronta-ronta. "Ayah! Ayah! Lakukan sesuatu!" teriaknya pada ayahnya. Tapi Tuan Surya hanya diam,
seperti patung lilin. Saat polisi menyeret Revan keluar dari ruang sidang, dia terus berteriak. Dia berteriak histeris, seperti binatang yang terluka. Di pintu keluar, dia berbalik sekali lagi. Matanya yang gila bertemu dengan mataku. Lalu, matanya beralih ke Arga. Arga menatapnya balik. Wajah Arga tetap tenang. 15 tahun kesunyian dan penderitaan ada di matanya. Revan menatapnya, seolah menantang. Perlahan, Arga mengangkat satu tangannya. Tangan yang sama yang dulu dia gunakan untuk menulis, ikut denganku. Di depan Revan, di depan seluruh ruang sidang, Arga membuat satu isyarat. Ibu jarinya menunjuk ke bawah. Pintu ruang sidang tertutup. Teriakan Revan menghilang. Aku menoleh pada Arga. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Tapi ini air mata kelegaan. Arga menatapku. Dia lalu mengetik sesuatu di ponselnya dan menunjukkannya padaku. Sudah selesai, Ivana. Kamu bebas. 1 tahun kemudian. Udara pagi ini terasa segar, jauh berbeda dari udara pengap ruang sidang. Aku berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon. Di depanku, puluhan tamu undangan dan wartawan duduk di bawah tenda putih yang elegan. Di belakangku, berdiri sebuah gedung baru yang indah, dengan cat berwarna krem yang menenangkan. Di atas pintu masuk gedung itu, terpasang plakat kuningan yang berkilauan. Yayasan Pelita Wina dan Safira. Wina, nama tanteku. Safira, nama ibuku. Terima kasih. Aku memulai, suaraku sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Karena haru. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di peresmian Yayasan Pelita. Tempat ini adalah mimpi. Mimpi yang lahir dari kegelapan. Aku melihat kekerumunan. Ada Sofia, pengacaraku, yang tersenyum bangga. Ada beberapa wajah lain, para terapis dan aktivis yang kini menjadi rekan kerjaku. 1,5 tahun yang lalu, lanjutku, saya adalah seorang wanita yang mengira hidupnya sudah berakhir. Saya tidak punya suara. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya harapan. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Tapi harapan datang dalam bentuk yang tidak terduga. Harapan datang dalam diam. Harapan datang dari seseorang yang dunianya sunyi, tapi hatinya paling lantang memperjuangkan keadilan. Aku menoleh ke sampingku. Di sana, Arga berdiri. Dia memakai kemeja batik yang rapi. Dia tersenyum. Senyum yang kini jauh lebih sering kulihat. Selama setahun ini, kami bekerja keras. Warisan kakek yang coba direbut Revan, kini kami kelola. Bukan untuk membeli kemewahan, tapi untuk membangun ini. Sebuah pusat krisis terpadu. 1 lantai untuk korban KDRT, menyediakan tempat aman, bantuan hukum, dan terapi psikologis. Lantai lainnya, didedikasikan untuk komunitas disabilitas, menyediakan pelatihan bahasa isyarat, alat bantu dengar gratis, dan pelatihan keterampilan kerja. Aku menatap Arga. Lalu, aku melakukan sesuatu yang membuat para wartawan terkejut. Aku meletakkan mikrofon. Aku mengangkat tanganku. Dan aku mulai berbicara dalam bahasa isyarat. Selama setahun ini, aku belajar giat. Aku ingin bisa masuk ke dunia Arga, sama seperti dia yang telah menarikku masuk ke dunianya. Jari-jariku bergerak, membentuk kata-kata. Dan untuk kakakku, Arga. Mata Arga sedikit berkaca-kaca saat dia melihatku, berbicara. Kamu adalah bukti, aku menggerakkan tanganku, bahwa pahlawan sejati tidak perlu bersuara keras. Dia hanya perlu hadir. Kamu menyelamatkanku. Hari ini, kita akan menyelamatkan orang lain. Bersama-sama. Aku selesai. Arga melangkah maju dan memelukku. Tepuk tangan riuh membahana. Bukan tepuk tangan bersuara. Sebagian besar undangan dari komunitas tuli mengangkat tangan mereka dan menggoyangkannya di udara, tepuk tangan dalam bahasa isyarat. Itu adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. Jauh dari sana, di sebuah tempat yang tidak tersentuh sinar matahari, bau disinfektan bercampur dengan bau putus asa. Penjara Blok Haji Blok dengan keamanan maksimum. Revan, yang kini hanya dikenal sebagai tahanan 774, sedang mengepel lantai koridor. Dia kurus kering. Kulitnya kusam. Tatapan matanya kosong. Aura arogannya telah lama luntur, digantikan oleh kewaspadaan seekor tikus yang ketakutan. Di sini, dia bukan siapa-siapa. Dia adalah yang terendah dari yang terendah. Di sudut koridor, sebuah televisi kecil yang terpasang di dinding, menyiarkan berita siang. Revan tidak peduli. Dia hanya fokus mengepel. Jika dia berhenti, penjaga akan menghukumnya.
Jika dia bekerja terlalu lambat, narapidana lain yang lebih kuat akan memukulinya di kamar mandi. Kita beralih ke berita sosial. Suara presenter TV terdengar nyaring. Pengusaha muda dan filantropis, Ivana, hari ini meresmikan nama itu. Revan berhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Di layar TV itu, dia melihatnya. Dia melihat Ivana. Tapi itu bukan Ivana yang dia kenal. Bukan Ivana yang pucat dan ketakutan yang biasa dia tampar. Ini adalah Ivana yang lain. Dia berdiri di atas panggung, anggun dengan hijabnya. Dia terlihat bercahaya. Dia tersenyum percaya diri ke arah kamera. Di sampingnya, si cacat itu, Arga, tersenyum bangga. Layar TV menampilkan headline, Ivana, penyintas KDRT, donasikan harta warisan Rp 500 miliar untuk yayasan baru. 500 miliar. Uang itu, uang yang seharusnya menjadi miliknya. Revan gemetar. Ember pel di tangannya terguncang, air kotornya tumpah ke lantai yang baru saja dia pel. Wanita itu, gumamnya. Lalu, presenter TV berkata, sungguh inspiratif. Nyonya Ivana, yang pernah mengalami masa-masa sulit, kini mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang senasib. Dia benar-benar mengubah takdirnya, dari korban menjadi pahlawan. Saat itulah Revan mengingatnya. Malam itu, jalanan sepi. Suaranya sendiri menggema di telinganya. Tidur kamu di sini jadi gelandangan. Dia melihat Ivana di TV. Dihormati, kaya raya, dipuja. Lalu dia melihat dirinya sendiri. Di penjara. Memegang kain pel kotor. Diperlakukan lebih rendah dari sampah. Dia menatap pantulan dirinya di genangan air kotor di lantai. Wajah kuyu, baju tahanan yang bau, dan mata yang mati. Dia sadar. Ivana bukanlah gelandangan malam itu. Dialah gelandangan yang sesungguhnya. Gelandangan yang terperangkap di neraka yang dia ciptakan sendiri. Tidak aa. Revan meraung. Raungan yang bukan lagi raungan manusia, tapi raungan binatang yang putus asa. Dia melempar ember itu ke dinding. Dia berlari ke arah TV, mencoba memukul wajah Ivana di layar. Matikan. Matikan TV itu. Dia iblis. Dia penipu. Alarm berbunyi. Penjaga berlari ke arahnya. Mereka memukulnya dengan tongkat, menyeretnya di lantai yang kotor itu. Dia milikku. Uang itu milikku. Teriaknya sambil diseret. Tapi tidak ada yang peduli. Para narapidana lain hanya menonton, beberapa tertawa. Raungannya hilang di koridor penjara yang panjang dan gelap. Sore itu, di penthouse Arga. Matahari terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan warna oranye dan ungu. Aku berdiri di balkon, menatap kota. Kota ini tidak lagi menakutkan. Pintu balkon bergeser terbuka. Arga berjalan menghampiriku. Dia membawakan 2 cangkir teh melati. Kami berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman. Dia menepuk bahuku pelan. Aku menoleh padanya. Dia tersenyum, lalu mengangkat tabletnya. Dia sudah mengetik sesuatu. Aku melihat berita siang tadi. Aku tersenyum kecil. Aku juga. Dia mengetik lagi. Tante Wina. Dan ibumu. Mereka pasti sangat bangga padamu hari ini, Ivana. Air mata menggenang di mataku. Kali ini, air mata bahagia. Aku tidak perlu menjawab. Aku hanya meletakkan kepalaku di bahunya. Sepupuku. Pahlawanku. Keluargaku. Kami berdiri di sana, menatap matahari terbenam. Aku menghirup dalam-dalam aroma teh melati, aroma kebebasan. Aku bebas. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Ku 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 benar-benar bebas.